Banyak sekali request tentang Lenovo 330S yang memiliki slim bezel. Ternyata ini memang laptop cantik yang terlihat supel. Desainnya keren dan secara build quality sudah cukup bandel. Karena selain tipis bezel, casingnya juga terbuat dari aluminium yang cukup kandel. Namun apakah performanya masih bisa dibilang kredibel? Dan dari segi harga, apakah masih acceptable? Ya udah, nggak usah kebanyakan les bimbel. Saya ucapkan selamat menonton biji testikel. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini sesuai dengan beberapa request dari kalian, kita akan mereview sebuah laptop yang secara desain saya pribadi suka banget dengan laptop ini karena terlihat sangat supel, simple, dan elegan. Iya, ini adalah Lenovo 330S15 yang memiliki spesifikasi Ryzen 5 2500U dengan APU Radeon Vega 8. RAM-nya menggunakan 8GB dual channel DDR4, graphic card-nya menggunakan Radeon 540 2GB DDR5. Storage-nya menggunakan hard disk yang kapasitasnya cukup lega yaitu 2TB. Jadi kalau buat nyimpen jurnal atau skripsi aja, mungkin kalian bisa nyaingin perpustakaan kota. Kemudian baterainya menggunakan 3 sel 52Wh. Untuk harganya sendiri, nanti aja di akhir video ya. Soalnya kalau saya sebut harganya sekarang, biasanya kalian komen, lihat harga segini langsung gua close videonya. Itu namanya tidak sopan. Tapi masih murah kok, kira-kira di bawah 10 juta lah. Lenovo 330S memiliki 5 macam varian warna, yaitu putih, silver, grey, pink, dan biru. Dan kebetulan hari ini kita akan mereview yang warna denim blue atau biru. Kalau untuk SKU spesifikasinya, untuk yang menggunakan prosesor AMD sendiri ada 5 SKU, yaitu AMD E2, AMD A6, Ryzen 3, Ryzen 5, dan terakhir Ryzen 7. Dan kita akan membahas yang Ryzen 5. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting, support DKID dengan cara subscribe atau berlangganan. Subscribe-nya ini gratis kok. Dan dengan subscribe channel DKID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik setiap minggunya. Dan karena ini hari Sabtu, seperti biasa kalau hari Sabtu, kita akan mengumumkan pemenang giveaway mingguan berupa Windows 10 Pro Original. Untuk subscriber atau viewer baru yang pengen ikutan giveaway, bisa baca syaratnya di kolom deskripsi. Untuk pengumumannya ada di akhir video, tapi ya jangan di skip lah ya, biar kalian juga mendapatkan ilmu dan informasi dari video kita kali ini. Oke, sekarang kita bahas laptop yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama ini. Lebay ya? Tapi enggak sih, karena emang secara desain menurut saya kalem, tapi tetap elegan dan terlihat mewah. Dengan warna all blue, tapi birunya ini seperti warna biru pada jeans denim, jadi warnanya tidak terlalu terlihat mencolok dan kampungan. Tapi kalau desain sebenarnya kembali ke selera masing-masing, dan kalau saya pribadi suka yang simple-simple dan tidak terlalu sibuk seperti ini. Kemudian di bagian cover belakangnya, materialnya menggunakan aluminium yang cukup tebal dan kerasa solid banget, dan logo Lenovo-nya tidak seperti pada Lenovo 330 biasa yang tanpa S yang terletak di pojok kiri. Untuk Lenovo 330S logonya lebih kecil dan simple yang terletak di pojok kiri bawah dengan posisi yang vertikal. Untuk build quality bagian cover belakang ini kuat banget karena seperti yang saya bilang tadi, bahannya aluminium yang cukup tebal, dan dari segi portabilitas meskipun berdimensi 15,6 inch, laptop ini tetap ringan dengan bobot hanya sekitar 1,87 kg dengan panjang 36 cm, lebar 25 cm, dan tebalnya hanya 1,9 cm. Masuk ke area dalam, bahannya plastik. Ya, yang menurut saya Lenovo cukup pintar sih. Karena kalau ikut dibuat aluminium atau metal, di bagian ini akan membuat pengguna mudah kesetrum. Karena bahan aluminium atau metal akan mudah sekali mengantarkan listrik, jadi di bagian keyboard dibuat material plastik. Tapi meskipun di bagian sini menggunakan plastik, warna birunya terlihat menyatu dengan cover belakang. Jadi di bagian sini tidak akan terlihat plastik kecuali kalian merabanya. Kalau secara build quality, masih ada area kopong dan kurang kerasa padat di area keyboard sebelah kanan. Dan kalian tidak akan menemukan sensor fingerprint karena emang nggak disediakan. Untuk urusan keyboard, bukannya saya di-endorse oleh Lenovo ya, tapi kalau ada orang Lenovo yang lihat mungkin mau nge-endorse silahkan ya, kontaknya ada di deskripsi. Dan saya pribadi memang suka sekali dengan keyboard dari brand Lenovo, karena keyboardnya empuk dan sangat nyaman dengan travel distance sekitar 1,4 mm dengan jarak per tombol yang menurut saya sangat pas untuk ukuran jari saya yang lumayan besar. Untuk keyboard Lenovo 330S ini juga sudah memiliki backlight dengan 2 opsi tingkat kecerahan. Keyboardnya juga tipe full size lengkap dengan numpad dan fungsi FN multimedia di area atas bagian numpad. Tombol powernya juga sudah memisah dengan keyboard yang terlihat lebih eksklusif dan lebih mewah. Sayangnya yang saya nggak suka, tombol panah atas bawahnya masih menggandeng seperti laptop mainstream lain. Ya, jadi nggak enak aja lah kalau buat ngegame atau editing.
Hinge atau engselnya tidak terlalu proporsional, mungkin dikarenakan bagian cover belakang yang terlalu tebal dan berat, sehingga 330S ini tidak bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Dan seperti kebanyakan laptop Lenovo 330 lainnya, engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Di antara hinge Lenovo 330S ini juga terdapat ruang ventilasi untuk pembuangan panas, yang ada beberapa user itu tidak suka dengan sistem pembuangan seperti ini. Tapi memang kebanyakan laptop slim sekarang pembuangannya terdapat di antara hinge dan keyboard seperti ini. Dan hal ini juga pasti sudah diperhitungkan oleh brand. Jadi menurut saya ya gak usah takut airflow-nya kurang maksimal. Untuk touchpad posisinya tidak terlalu di tengah tapi agak ke kiri dengan warnanya biru juga. Dan menurut saya touchpad-nya juga sudah nyaman dengan permukaan yang cukup licin dan tombol klik kiri kanan yang lumayan responsif dan empuk. Di bagian bawah warnanya juga biru, jadi desainnya ini memang benar-benar menggunakan all blue. Dan kalau bagian bawah ini kita buka, di dalamnya terdapat single fan dan juga single pipa heatsink untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Kemudian juga terdapat baterai dengan spesifikasi 3 sel 52Wh berkapasitas 4670 mAh. Kemudian ada juga hard disk dari Seagate yang kapasitasnya 2TB. Tapi ini kok slot RAM dan SSD-nya nggak ada ya? Ada kok. Letaknya ada di bagian besi hitam ini. Jadi kalau kalian mau upgrade, kalian harus buka dulu cover besi berwarna hitam ini. Setelah kalian buka, kalian bisa melihat slot RAM dan juga slot SSD. Untuk RAM-nya hanya ada satu slot yang sudah terisi dengan 4GB. Jadi 4GB-nya ini onboard, tapi tetap dengan settingan dual channel. Kalau mau upgrade RAM, berarti kalian hanya bisa mentok upgrade menjadi 20GB. Dengan asumsi kalian mengganti 4GB yang ada di slot ini dengan satu kuping RAM 16GB. Kemudian untuk slot SSD-nya masih kosong. Minusnya memang menurut saya 330S ini tidak ada SSD bawaan langsung. Mungkin kalau storage-nya yang 2TB tadi dijadikan 1TB saja dan budget lainnya digunakan untuk SSD, pasti akan tambah mantul. Karena kalau saya yang kebiasaan menggunakan SSD, laptop hanya dengan hard disk saja itu rasanya kayak wanita yang diajak jalan tapi masih make up. Lama banget. Kemudian nanti di kolom komentar jangan tanya ya ini udah support Intel Optane atau enggak, karena sudah pasti tidak support. Intel Optane hanya untuk Intel, bukan untuk Ryzen. Untuk layarnya berdimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD panel IPS, bukan panel TN seperti Lenovo 330 tanpa S, dengan refresh rate-nya 60Hz dan 72% NTSC yang berarti 100% sRGB. Jadi layarnya memang lebih adem dilihat dan lebih cerah, dan karena panel IPS, wide viewing angle-nya cukup luas dengan 170 derajat sudut pandang. Untuk digunakan di outdoor atau ruangan yang mempunyai pencahayaan yang sangat cerah juga masih nyaman karena sudah ada fitur anti glare atau anti silau. Untuk ketipisan bezelnya sekitar 5,7 mm, tapi meskipun sudah bezeless, framenya masih menyisakan ruang untuk kamera agar tetap berada di atas. Dan meskipun framenya tipis, tapi casing layarnya ini tebal banget, jadi kalau masalah build quality untuk layar menurut saya sudah sangat solid dan sangat kuat. Untuk kameranya standar, webcam kamera dengan spesifikasi 720p yang kualitasnya juga standar laptop sih, jadi menurut saya harus tetap menggunakan webcam eksternal kalau mau kualitasnya lebih bagus. Audionya menggunakan stereo speaker dari Dolby Audio yang suaranya juga sudah lumayan. Bassnya nggak terlalu flat, masih kerasa empuk, tapi ya nggak keras-keras banget. Beginilah kira-kira suaranya. Untuk daya tahan baterainya, Lenovo mengklaim bisa bertahan sampai 7 jam, dan juga ada fitur rapid charge yang 15 menit dicas bisa digunakan untuk 2 jam. Dan ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan koneksi WiFi, baterainya bertahan sekitar 5 jam, dan kalau nonton offline tanpa WiFi malah bisa sampai 8 jam. Untuk port I/O-nya lumayan lengkap. Di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, dan jack audio. Di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, USB 3.0 lagi, dan slot SD card. 330S Wi-Fi-nya menggunakan 802.11 AC dan Bluetooth-nya masih menggunakan versi 4.2, bukan yang versi 5. Dan sekarang saatnya kita tes performa dari Lenovo 330S ini. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Cinebench R15 sambil memonitoring suhu CPU dan GPU-nya. Dan Lenovo 330S mendapatkan skor di GPU benchmark dengan skor sekitar 32,90 fps dan temperatur GPU-nya stabil di angka max load sekitar 53 derajat Celcius. Sedangkan untuk benchmark CPU-nya mendapatkan skor 509 CB dengan suhu yang juga stabil di angka 77 Celcius. Karena Ryzen slogannya beneran cepat, untuk tes kali ini saya akan mencoba Lenovo 330S dengan Ryzen 5 untuk merender video di Adobe Premiere Pro. Untuk video berdurasi 12 detik dengan resolusi Full HD, laptop ini tidak ada masalah ketika digunakan untuk playback preview video, cukup lancar dan tidak delay, meskipun garis di atas timeline ini sudah berwarna kuning. Kemudian ketika dirender, video dengan durasi 12 detik dengan beberapa layer ini juga lumayan cepat.
Lenovo 330S Ryzen 5 ini bukan laptop gaming, melainkan ditujukan kepada user atau pengguna yang mencari laptop slim dan praktis, dan juga untuk entertainment serta editing. Tapi tetap, di DKID semua laptop harus dites gaming, kuat gak kuat harus dites pokoknya biar greget. Tes pertama kita coba bermain game yang lagi hit sekarang, yaitu Apex Legend atau Apex Legend, apa ini ya? Apex Legend. Kita sebut Apex Legend aja lah ya. Di game ini dengan resolusi XD 1280x720, FPS yang diperoleh sekitar 15-25. Agak kurang nyaman sih, masih agak sedikit lag atau patah-patah, tapi ya masih playable lah, asalkan kalian sabar. Tes kedua kita coba menggunakan CSGO, dan di game ini masih playable di angka sekitar 50-60 FPS, gak ada lag dan masih sangat nyaman untuk dimainkan. Lanjut ke tes wajib DKID, yaitu PUBG PC, bukan PUBG Lite atau emulator. Dan di game ini Lenovo 330S dengan Ryzen 5 Vega 8 plus Radeon 540 hanya mendapatkan FPS sekitar 15-20, padahal settingannya sudah XD 1280x720. Kalau dilihat secara grafik, kayaknya bagusan Apex Legend tadi ya, tapi PUBG ini kok kayaknya emang agak berat banget. Banyak laptop gaming yang sudah saya review di game PUBG ini agak sedikit KO, entah di temperatur GPU ataupun FPS-nya. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah Lenovo 330S Ryzen 5 Vega 8 yang harganya sekitar 9.800.000. Kalau secara desain menurut saya sangat terlihat mewah dengan build quality yang solid, terutama di bagian cover belakang, dan dengan harga 9,8 juta. Kalau disandingkan dengan brand lain, ada Acer Swift 3 Ryzen 5 dan juga Asus X505ZA yang keduanya tidak menggunakan backlit seperti Lenovo 330S ini. Apalagi Asus X505ZA yang Ryzen 5 belum full XD. Jadi secara harga kalau dibandingkan dengan brand lain, Lenovo 330S ini menurut saya masih tergolong murah. Kemudian kelebihan lain dari Lenovo 330S ini sudah include dengan Radeon 540 2GB, sedangkan brand lain masih EPU dengan Vega 8. Sayangnya tidak ada SSD di Lenovo 330S ini. Seharusnya storage yang 2TB tadi diganti saja dengan 1TB, kemudian dibudgetkan untuk SSD. Pasti peminatnya akan lebih banyak, karena 2019 tanpa SSD kayak ada yang kurang gitu. Kekurangan lain belum ada sensor fingerprint seperti pada kebanyakan laptop di range harga 9 jutaan. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk episode minggu kemarin. Di video Sabtu kemarin yang ikutan sekitar 527 orang, dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang untuk Sabtu ini adalah Muhammad Sena Nugraha Pamungkas. Waduh, namanya panjang banget. Komennya, gua tersinggung bang, lu bilang fans Atta. Ya jangan gitulah. Tim itu tersolid, terkece, dan tersiap. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel DKID. Yeay, sudah. Selamat kepada Sena Nugraha. Anda mendapatkan Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM IG atau email DKID yang tertera di deskripsi. Yang belum menang, maaf ya, jangan berkecil hati, dan semoga minggu depan adalah rezeki kalian. Oke guys, cukup sekian, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.